Siapa bilang game jadul pasti punya grafis jelek? Faktanya, ada beberapa game yang usianya sudah belasan bahkan puluhan tahun, tapi kalau dimainkan hari ini, tampilannya masih bisa bikin orang mengira itu game baru. Detail karakter yang realistis, pencahayaan yang memukau, hingga efek visual yang masih memanjakan mata. Nah, di video kali ini, kita akan melihat 7 game jadul dengan grafis yang masih mampu bersaing dengan game modern. Sebelum kita masuk ke list pertama, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru setiap harinya. Di nomor 7, Arma 3. Game perang yang membuktikan kalau usia bukan penentu kualitas grafis. Dirilis pada tahun 2013, game ini masih terlihat sangat realistis berkat dunia open world yang luas dan detail visual yang tetap memukau hingga sekarang. Di game ini, kamu berperan sebagai seorang prajurit yang bertempur di pulau-pulau fiktif Altis dan Stratis. Kamu bisa menjalankan misi militer, menyusup ke markas musuh, mengendalikan tank, helikopter, jet tempur, kapal perang, hingga memimpin satu regu dalam operasi berskala besar. Berbeda dari game shooter biasa, Arma 3 mengutamakan strategi, kerjasama tim, dan simulasi militer yang sangat realistis. Game ini memiliki keunggulan pada grafis dan skala dunianya. Pemandangan alam yang luas, efek pencahayaan dinamis, perubahan cuaca, bayangan yang realistis, serta detail persenjataan membuat setiap misi terasa seperti di medan perang sungguhan. Ditambah dukungan ribuan mod dari komunitas, tampilannya bahkan bisa dibuat semakin modern. Game ini tersedia secara eksklusif di PC melalui Steam. Nomor 6 yaitu Crysis, game yang pernah dijuluki sebagai batokan kekuatan PC pada masanya. Dirilis 2007 lalu, game ini masih mampu membuat banyak orang kagum karena kualitas grafisnya yang bahkan tetap terlihat modern hingga sekarang. Di game ini, kamu berperan sebagai nomad, anggota pasukan khusus yang dikirim ke sebuah pulau tropis untuk menjalankan misi penyelamatan. Menggunakan nanosuit, kamu bisa meningkatkan kekuatan, kecepatan, pertahanan, atau menjadi tidak terlihat untuk menyelinap ke markas musuh. Kamu bebas memilih gaya bermain, mulai dari menyerang secara frontal, menyelinap diam-diam, hingga memanfaatkan kendaraan darat, laut, dan udara. Grafis game ini benar-benar revolusioner. Hutan tropis dipenuhi vegetasi yang bergerak tertiup angin, pencahayaan dinamis, efek air yang realistis, serta detail tekstur lingkungan yang luar biasa untuk ukuran game tahun 2007. Ditambah efek fisika yang memungkinkan pohon, bangunan, dan berbagai objek hancur secara detail dan realistis. Crysis tersedia di PC, sedangkan versi Crysis Remastered juga bisa dimainkan di PlayStation 4, Xbox One, dan Nintendo Switch. Selanjutnya di nomor 5 ada Battlefield 3, salah satu game FPS yang menjadi tolak ukur grafis pada masanya. Dirilis pada tahun 2011, visualnya masih terlihat luar biasa dan bahkan mampu bersaing dengan banyak game shooter modern berkat penggunaan Frostbite 2 engine. Di game ini, kamu akan mengikuti kampanye militer yang penuh aksi di berbagai belahan dunia, atau terjun ke mode multiplayer dengan pertempuran berskala besar. Kamu bisa menggunakan beragam senjata modern, mengendarai tank, jet tempur, hingga helikopter. Kerja sama tim menjadi kunci kemenangan, karena setiap kelas prajurit memiliki peran yang berbeda di medan perang. Dengan kualitas grafisnya seperti efek ledakan yang spektakuler, pencahayaan realistis, tekstur lingkungan yang detail, animasi senjata yang halus, serta sistem kehancuran bangunan yang imersif, membuat setiap pertempuran terasa hidup, ditambah efek suara yang sangat realistis di game ini. Battlefield 3 bisa dimainkan di PC, PlayStation 3, dan Xbox 360. Meski usianya sudah lebih dari 1 dekade, game ini tetap menjadi salah satu shooter klasik dengan visual terbaik di era modern. Next di nomor 4, yaitu Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory. Game stealth legendaris yang membuktikan kalau kualitas visual tidak selalu ditentukan oleh usia. Dirilis pada tahun 2005, game ini masih terlihat mengesankan berkat pencahayaan dan efek bayangannya yang bahkan terasa modern hingga sekarang. Di game ini, kamu berperan sebagai Sam Fisher, seorang agen rahasia elit yang menjalankan misi-misi berbahaya di berbagai negara. Tugasmu bukan sekedar mengalahkan musuh, tetapi menyelinap tanpa terdeteksi, mematikan lampu, bersembunyi di balik bayangan, meretas komputer, membuka kunci pintu, mengumpulkan informasi penting, hingga melumpuhkan musuh secara diam-diam tanpa menimbulkan keributan. Grafis dan teknologinya menjadi keunggulan game ini. Sistem pencahayaan dinamis, bayangan yang realistis, pantulan air, efek kabut, hingga detail tekstur lingkungan dibuat jauh melampaui standar game pada masanya. Animasi gerakannya juga terasa sangat halus, membuat setiap aksi penyusupan terlihat natural dan tetap memukau meski dimainkan di era sekarang.
Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory bisa dimainkan di PC, Xbox, PlayStation 2, dan kini juga dapat dimainkan di Xbox. Di nomor 3 ada Tourist Trophy, game balap motor yang sering disebut sebagai versi roda 2 dari Gran Turismo 4. Dirilis pada tahun 2006 untuk PlayStation 2, game ini menawarkan simulasi berkendara yang realistis dengan kualitas visual yang jauh melampaui zamannya. Di dalam game, kamu akan mengendarai berbagai motor sport dari merek-merek ternama seperti Honda, Yamaha, Suzuki, Ducati, hingga Kawasaki. Kamu bisa mengikuti berbagai kejuaraan, mengasah teknik menikung, mengatur posisi tubuh saat berkendara, dan menaklukkan beragam sirkuit yang dibuat berdasarkan lintasan dunia nyata. Grafisnya dibuat sangat detail, seperti motor yang dibuat sangat akurat, mulai dari bodi, suspensi, hingga panel instrumen. Efek pencahayaan, bayangan, serta kualitas lintasannya terlihat sangat mengesankan untuk ukuran game PS2. Ditambah animasi pembalap yang halus dan frame rate yang stabil, game ini masih terasa modern meski usianya sudah hampir 2 dekade. Tourist Trophy tersedia untuk PlayStation 2 dan saat ini juga bisa dimainkan di PC menggunakan emulator PCSX2 dengan resolusi tinggi, sehingga tampilannya menjadi jauh lebih tajam dan mendekati game balap motor modern. Di nomor 2 ada The Witcher 2: Assassins of Kings, game RPG fantasi yang membuktikan kalau game lawas masih bisa tampil memukau. Dirilis pada tahun 2011, game ini menghadirkan kualitas grafis yang bahkan hingga sekarang masih terasa layak disandingkan dengan banyak game modern. Di game ini, kamu berperan sebagai Geralt of Rivia, seorang pemburu monster profesional yang terjebak dalam intrik politik kerajaan. Kamu akan menjelajahi dunia yang luas, menyelesaikan berbagai misi, berburu monster, menggunakan 2 jenis pedang, meracik ramuan, hingga bertarung menggunakan sihir atau sains. Setiap pilihan yang kamu ambil juga akan mempengaruhi jalan cerita, membuat setiap permainan terasa berbeda. Detail karakter, tekstur armor, hutan yang rimbun, pencahayaan dinamis, efek cuaca, hingga desain kota dan kastil dibuat sangat detail, ditambah animasi dan sinematik yang masih terlihat mengesankan. The Witcher 2: Assassins of Kings bisa dimainkan di PC, Xbox 360, dan juga Xbox One serta Xbox Series X melalui fitur backward compatibility. Meskipun usia game ini sudah 15 tahun, tapi grafisnya masih salah satu yang terbaik. Di nomor 1, yaitu Rise: Son of Rome, game action bertema kekaisaran Romawi yang hingga sekarang masih sering disebut sebagai salah satu game jadul dengan grafis terbaik sepanjang masa. Meski dirilis pada tahun 2013, kualitas visualnya masih mampu bersaing dengan banyak game modern. Di game ini, kamu bermain sebagai Marius Titus, seorang prajurit Romawi yang menjalankan misi balas dendam sekaligus melindungi kehormatan Roma. Sepanjang permainan, kamu akan bertarung menggunakan pedang dan perisai, menggabungkan combo, menangkis serangan musuh, melakukan eksekusi sinematik, hingga ikut dalam peperangan besar bersama pasukan Romawi. Grafis di game ini juga sangat luar biasa. Detail wajah karakter terlihat sangat realistis dengan ekspresi yang hidup. Armor mengkilap memantulkan cahaya secara natural. Efek api, hujan, dan percikan darah dibuat sangat detail. Sementara animasi gerak serta kualitas sinematiknya masih terasa seperti game AAA keluaran terbaru. Soal grafis, game ini benar-benar bisa jadi tolak ukur luar biasa antara game jadul dan game modern. Rise: Son of Rome bisa dimainkan di PC, Xbox One, dan Xbox Series XS melalui backward compatibility. Jadi itulah Sobat Gametionary, 7 game jadul yang grafisnya masih bisa bersaing dengan game zaman sekarang. Game manakah yang pernah kamu mainkan? Atau ada game lain yang tidak ada di list? Silahkan ketik di kolom komentar. Hope you enjoy this video. Jangan lupa like dan subscribe. Kita bakal balik lagi di video selanjutnya.